Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, sebetulnya saya sudah menyiapkan beberapa rumors gitu ya, yang kemarin apakah benar ada pemain si A yang akan bergabung ke Persib Bandung, yang mana sudah ada videonya, tinggal diposting saja. Tapi yang jelas ada satu kabar yang penting, jadi nanti kita postingnya di yang sore saja gitu ya. Namun di postingan kali ini kita bahas dulu mulai dari atasnya, yang mana kalau kemarin dari Coach Bojan Hodak yang sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke ikon Persib Bandung teman-teman, yang mana dari seorang Wahaji Umuh, manajer Persib Bandung yang sudah kurang lebih 15-16 tahun ada menjadi manajer di Persib. Dan ini juga kemarin karena ada sebuah wawancara eksklusif gitu ya di salah satu stasiun, yang mana mengatakan bahwa Wahaji Umuh sudah berpikir untuk mundur dari Persib Bandung di musim ini teman-teman. Jadi musim ini kalau bisa ya sudah mundur, mau istirahat, capek katanya. Jadi musim depan ya bisa jadi ada manajer baru. Nah ini saya menarik gitu, bahkan tim redaksi juga katanya udah bahas ini dulu saja karena ini lebih top urgent gitu ya teman-teman, sehingga ya oke lah kita coba bahas ini kenapa Wahaji Umuh tumben-tumbenan gitu ya ngomong bahwa sudah capek, walaupun memang kita tahu usia beliau juga sudah cukup sepuh gitu ya. Namun ya kan dengan semangat yang selalu menggebu-gebu gitu ya, kemarin-kemarin tidak pernah mengeluhkan capek. Kenapa baru setelah ini capek dan ingin mundur katanya gitu ya. Kalau ada penggantinya saya mundur. Nah apakah masih 50-50 atau memang sudah bulat ingin mundur? Kalau memang tidak ada penggantinya ya saya yakin masih terus lanjut. Tapi kenapa ada wacana berpikiran bahwa saya capek katanya saya mau mundur saja? Kalau memang di sini kan kita ada kualifikasinya teman-teman, juga harus tahu ada jajaran direksi, ada jajaran manajemen. Kalau direksi itu kan yang papan atasnya lah, kayak Pak Glenn gitu ya, lalu ada Pak Jenuri, lalu juga ada Wahaji Umuh dan yang lainnya. Lalu kalau yang kita bilang manajemen itu dari direksi ke bawah, kayak ya Pak Aditya gitu ya, supporting director, lalu juga ada head of communication, head of ini itu dan lain sebagainya. Itu kita namakan manajemen Persib Bandung karena itu kan secara lebih enaknya kita nyebutnya gitu ya. Wah ini dari manajemen Persib, maksudnya ya itu level direksi ke bawah. Kalau direksi ke atas ya kita sebut dengan ya sebut nama aja, kayaknya lebih enak gitu ya teman-teman, seperti Pak Glenn, Wahaji. Nah ini udah tau lah teman-teman mengarahnya kemana. Nah lalu ini juga kenapa sampai dengan ada pemikiran gitu dari seorang Wahaji Umuh, apakah memang ada sesuatu atau tidak? Kita juga harus selalu objektif, kita juga harus berpikir positif gitu ya, bahwa beberapa perkataan beliau di wawancara itu mengatakan bahwa ya ini untuk musim ini memang ketika ditanya apakah ada pemain baru atau tidak, sebelumnya kan kita sudah ngabarin gitu ya, Wahaji Umuh juga dari beberapa hari yang lalu sudah bilang bahwa ketika tim redaksi nanya, yang ngobrol dengan media yang lainnya, Wahaji kumaha iya ya pemain baru atau tidak, aya di Brazil jeung Argentina, ketika nanya ke si Bojan mah katanya gitu ya. Nah ketika kemarin diwawancara ditanya lagi ada tidak untuk pemain baru di musim depan, Wahaji jawabannya apa? Tidak menjawab. Jawabannya hanya ya gimana Pak Glenn saja, gimana Pak Glenn saja. Nah ini apakah memang ada apa ya, harus jangan diumbar dulu atau bagaimana? Saya yakin bukan dari Bojan Hodak, karena Bojan Hodak mah humble gitu ya, orangnya juga hangat, tidak menekan orang jangan begini jangan begitu, tidak. Nah mungkin ya ada faktor yang lain. Sering kali kita berbicara
ada bisikan-bisikan gitu ya. Nah, ini dari mana lah gitu ya. Nah, terus juga beberapa kali ditanya di wawancara itu mengenai pemain yang pernah bikin kesal Wahaji Umuh. Ada juga pemain yang mungkin yang baru diucapkan perpisahannya oleh Persib Bandung secara resmi tadi malam, yaitu Ciro Alves. Ketika ditanya kenapa Ciro Alves sampai mundur katanya, dan apa ada pemain yang pernah membuat Wahaji Umuh kesal gitu ya di musim ini. Untuk khususnya ada katanya pemain yang bikin kesal tentu ketika diganti dia marah-marah di ruang ganti katanya. Ketika diganti oleh Bojan Hodak dia marah-marah di ruang ganti. Nah, ini ya siapa lagi kalau memang bukan tertuju ke seorang Ciro Alves gitu ya teman-teman. Lalu juga ada memang Wahaji Umuh ngomong kalau memang mengenai Ciro Alves dia udah nggak mau ngebahas lagi, walaupun dia guyup gitu ya, dia dekat dengan semua pemain, pelatih, ya mantan pemain gitu ya, mantan pelatih semuanya Wahaji Umuh dekat. Tapi memang ada beberapa pemain yang kalau sudah bikin sakit hati setidaknya ya sudahlah gitu ya, mau diapain lagi, mau ditawarin ini nggak mau, ditawarin itu nggak mau, ya nggak lah gitu ya. Nah, ini ada juga sampai tahap segitunya gitu ya Wahaji Umuh. Jadi ya inilah makanya ya mau gimana, sampai kemarin saja yang kerusuhan di GBLA beberapa anggota kepolisian ditengokin gitu ya. Makanya kurang apa lagi sebetulnya Wahaji Umuh di Persib Bandung. Tapi memang ada beberapa yang menjadi perbincangan gitu ya di redaksi juga, bahwa kemarin ini kan Kang Aditya sudah bilang membenahi internal itu yang dulu dan yang sekarang itu lebih baik tuh karena ya mungkin perjuangan membenahi dari dalam dulu. Nah, dari dalam ini maksudnya apa gitu ya, banyak jadi ambigu gitu ya, apakah manajemen dulu yang dulu kurang profesional atau yang sekarang sudah lebih baik atau bagaimana ya kan. Makanya kemarin ada plus minus lah manajemen yang lama dan manajemen yang baru gitu ya, yang mana ya kita ikut ini aja lah sebagai bobotoh mah, ikut mendoakan yang terbaik, dan kalau itu positif buat Persib Bandung, untuk ekosistem Persib Bandung ya kita dukung dan kita doakan. Tapi kalau memang ada yang salah ya bisa dikritik dengan sopan gitu ya, bukan dengan hal-hal yang merugikan Persib Bandung sampai dengan merugikan secara material materi gitu ya. Jadi ya kita juga harus lebih dewasa lagi menjadi seorang bobotoh. Baik, ini balik lagi teman-teman, yang mana kalau ada siklus sudah hatur nuhun dari Persib Bandung itu biasanya kan ada siklus Wilujeng Sumping atau siklus loan dulu atau dipinjamkan untuk mencari jam terbang. Nah, ini tinggal ditunggu saja, sudah ada hatur nuhun, apa hatur nuhun lagi baru Wilujeng Sumping. Nah, kita tunggu. Sebetulnya juga ini menjadi sedikit ambigu lagi teman-teman, setelah kemarin sempat kita semangat gitu, wah udah bener nih si iya si Ganama deal, si itu si Ganama deal. Soalnya kan Kang Aditya sudah bilang sudah dipersiapkan dari bulan Januari juga sudah ada gitu ya, nego-nego mah sudah oke, dan tinggal diumumkan satu persatu. Jadi ya setelah mendengar kabar Wahaji Umuh begini, ini rada mundur lagi nih kita juga. Aduh, jangan-jangan si itu terjadi atau jangan-jangan si itu belum jadi, karena ya kan kemarin kita analoginya ada 3 orang gitu ya, ada Bojan Hodak, ada Kang Aditya, ada Wahaji Umuh. Nah, Wahaji Umuh nanya pemain yang mau keluar, yang mau masuk, pemain ada masalah atau tidak, langsung nanyanya ke Bojan Hodak gitu ya, tidak ke Kang Aditya. Jadi ya Wahaji Umuh kan ini levelnya juga sudah selevel dengan Pak Glenn Sugita gitu ya, sehingga ada apa-apa ya langsung laporan ke big bossnya gitu ya, ke Pak Glenn. Nah, tapi dengan Bojan Hodak ya Wahaji Umuh dekat, dia nanya gitu ya, naha buat keluar si iya, naha tidak bertahan dan lain sebagainya. Jadi sudah dikasih masukan, sudah dikasih komunikasinya oke lah dengan Bojan Hodak ya Wahaji Umuh, makanya oh gitu, oh gini ya sudahlah, makanya yang terbaik saja. Nah, kalau untuk yang pemain baru makanya agak sedikit apa ya, bertanya-tanya lagi lah kita, bener nggak sih ini bener nggak sih si itu gitu. Makanya kita mau posting tadinya aduh bisi lain sih ya gitu ya, karena ya karena itulah tadi ada hal-hal yang memang waduh kok jadi begini lagi gitu. Nah, ini ya
kita doakan yang terbaik. Nanti kita coba bahas beberapa rumor saja pemain yang masuk gitu ya teman-teman di video selanjutnya lah, karena ini juga perlu disampaikan karena ya sesuai dengan deskripsi di awal channel ini dibangun, bukan hanya membahas pemain Persib, bukan hanya di atas lapangan, di luar lapangan sekitar manajemen juga kita coba kasih infonya biar tidak kemana-kemana lagi gitu ya beritanya, biar teman-teman juga bisa mendapatkan informasi lebih gitu mengenai Persib Bandung, biar lebih terbuka lah pikirannya, next levelnya betul-betul gitu ya, jadi tahu oh ternyata ada ini, ternyata ada itu, tentu saja dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang memang ada rambu-rambunya. Lampu hijau dan lampu kuning ya kita masih bisa tipis-tipis, tapi kalau udah lampu merah atau tidak boleh diberitakan ya kita juga nggak beritakan teman-teman gitu ya. Ya nantilah selanjutnya kalau ada kabar baru lagi mengenai pemain nanti sore kita bahasnya, tapi kita bahas dulu beberapa pertanyaan yang memang sudah banyak banget. Saya takutnya punya utang, jadi saya coba sedikit-sedikit saja dicicil gitu ya, bangga. Nah ini sudah ada yang pertama, yang ke satu pertama Kang dari Margahayu Raya. Oh ini mah salam-salam hatur nuhun buat bobotoh Margahayu Raya, caket ya maka GBLA, jadi sering nyetadion sih gananya. Lalu yang kedua, gerak pake gitu Kang duit 100 M teh jeung meuli pamain nu kamari diinvestasikan ku Bung Ara. Oh ini mah belum bisa tuh ya teman-teman, itu kan dijanjikannya juga setelah musim depan atau awal tahun depan, yang mana Persib baru IPO-nya awal tahun depan, jadi ya investasi di situ. Jadi investasi 100 M ini bukan untuk beli pemain langsung brek gitu ya, enggak. Jadi ketika Persib membuka satu saham, uang masuk di situ itu ya bisa meningkatkan nilai investasi gitu ya, nilai saham Persib Bandung naik, sehingga yang ikut beli saham bisa ikut naik juga. Wah harganya lumayan, kita beli Rp1.000 satu lembar katakanlah gitu ya, bisa untung 1030 perak gitu ya, atau 1025 perak dan lain sebagainya. Nah ini untuk mendongkrak itu bukan berarti 100 miliar itu ketika masuk bisa beli ini beli itu, nggak seperti itu, ada mekanismenya teman-teman, jadi itu masih lama gitu ya, bukan sekarang. Lalu pertanyaan selanjutnya, Bang apa benar Leo Gaucho akan gabung? Baru lagi nih, nantilah kita bahasnya masalah rumors ya. Lalu yang keempat, Kang apa bisa Pak Teddy ditukar sama Kang Adit ke PT LIB? Bisa aja karena itu kan semua keputusan dari manajemen Persib, dari Pak Glenn lah. Jadi ya kalau memang dirasa perlu ada penukaran atau ya setidaknya yang satu ke PT LIB, yang satu balik ke Persib lagi bisa, tapi ya nggak tahu, tergantung Pak Glenn semuanya ya. Jadi ya kita nggak tahu, ada pertimbangan masing-masing lah di situ. Lalu yang kelima, Kang update kerugian GBLA. Waduh, ini belum ada rinciannya. Wah, Haji Umu aja belum terima laporannya katanya, tapi kemarin dengar sih sampai mencapai 1 M katanya ya, karena kerusakan tiang gawang, lalu juga pagar stadion yang pagar luar yang sempat kita bikin videonya waktu hari Minggu gitu ya, Ahad pagi kita bikin videonya, lalu juga ada kerusakan lapangan dan beberapa fasilitas yang lainnya. Jadi ya kalau di total katanya sampai dengan 1 M. Nah ini kita juga nggak tahu rinciannya bagaimana teman-teman, tapi sangat merugikan, yang harusnya bisa diperbaiki atau ditambah fasilitas lain, malah untuk memperbaiki fasilitas yang sebelumnya dirusak teman-teman gitu ya. Yang terakhir aja deh pertanyaannya, Kang Roni bade naros IPO singkatanna naon jeung naon fungsina? Wah tadi udah kita bahas, atau beberapa video kemarin lusa gitu ya, IPO secara panjang lebar kita sudah bahas. Tapi kalau singkatan IPO itu initial public offering teman-teman, jadi istilahnya tuh kayak
apa ya, bahasa sederhananya saja, kita nggak pakai bahasa bisnis. Saya punya, katakanlah punya satu klub sepak bola gitu ya, PT BBT gitu ya misalkan gitu ya. Saya punya klub sepak bola, aduh saya nyari sponsor udah mentok, nggak ada sponsor yang masuk lagi, saya butuh duit 1T misalkan. Kumaha caranya? Jual merchandise udah, jual ini harus membershipan udah, apalagi yang belum. Oh ya udahlah, kekurangan yang saya punya itu dari 1T itu hanya 200 juta lagi atau 200 M misalkan gitu ya. Udah kita bikin aja lah, udah sebagian saham PT BBT ini saya jual aja ke publik. Jadi publik bisa ikut beli kalau memang sahamnya bagus gitu ya, publik untung. Tapi kalau saham saya jelek, ya publik juga mungkin, Boboto juga akan merasakan sedikit kerugian. Dan ini ingat teman-teman, untuk IPO ini atau penjualan saham ini atau pembelian saham ini nantinya akan mengikuti tren pasar. Kalau ada pasarnya lagi naik gitu ya, tapi kalau lagi turun, dan ini untuk jangka panjang. Ingat, seperti nabung, dan jangan difikirkan bisa untung cepat gitu ya kalau dari IPO ini teman-teman. Kalau memang hanya ikutnya ya kecil-kecilan gitu ya, katakanlah satu saham PT PBB nantinya menjual satu sahamnya tuh 500 perak atau 1000 lah, 1000 perak satu lembar. Kita beli 10.000, berarti dapat 10.000 lembar, dapat 10 lembar gitu ya. Nah, dari uang 1000 atau 10.000 yang kita beli saham Persib Bandung ini, itu baru bisa untung sekitar 4-5 tahun. Dari yang 10.000 kita keluarkan beli saham Persib Bandung, 5 tahun ke depan paling untungnya baru 11.000 atau 10.900 atau ya paling gede 13.000 gitu ya. Jadi hanya untung 3.000 dalam bertahun-tahun kalau memang modalnya kecil. Tapi kalau memang kayak tadi ya Bung Ara misalkan invest 100M ya 5 tahun ke depan ya mungkin bisa menjadi 170M atau 200M kalau memang sedang bagus. Nah, ini juga memang ya semakin besar investasi semakin besar nilai manfaat yang kita terima gitu ya. Ya malum lah, saya juga ada background dari perbankan teman-teman. Tapi kalau hitung-hitungan dari investasi ini memang harus difikirkan lagi dan harus ada edukasi khusus ya buat teman-teman Boboto. Jadi jangan serta-merta aduh saya belilah sahamnya biar menjadi pemilik PT PBB. Nah, nggak gitu juga konsepnya. Jadi ya ini kayak nabung saja tapi harus banyak perhitungan gitu teman-teman. Kalau beli sedikitnya mual karasa, tapi kalau udah jutaan-jutaan gitu ya ikut beli sahamnya ya karasa. Nanti kalau lagi ada penurunan nilai saham ya kerasa juga lah gitu ya. Nantilah untuk lebih lengkapnya kalau memang sudah jadi baru kita edukasi gimana cara belinya saham gitu teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.